Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Hari ini kita tetap mengadakan ibadah persekutuan doa yang biasanya diadakan setiap hari Rabu, ya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, dan juga nanti saya akan memaparkan doa-doa syafaat apa yang nanti bisa kita naikkan di dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas satu tema, yaitu resep dalam bertahan hidup, terutama menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, ya. Nah, mari kita belajar nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ini menjadi nasihat juga kepada kita semua, ya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang 7, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa resep yang boleh disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dan itu juga menjadi resep bagi jemaat Tuhan saat ini, termasuk kepada kita, terutama dalam mengatasi keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita jalani pada masa kini, saudara. Rasul Paulus mengajarkan yang pertama tentang bersukacita. Dikatakan, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau 2 minggu yang lalu, saya mengajarkan tentang satu jemaat yang luar biasa, yaitu jemaat Makedonia. Kenapa dikatakan luar biasa? Jemaat yang ada di dalam berbagai kesusahan, jemaat yang ada di dalam berbagai penderitaan, saudara, tetapi di situ dikatakan jemaat ini tetap masih mau membantu orang yang menderita. Bahkan dikatakan bahwa jemaat Makedonia bukan jemaat yang kaya, tetapi jemaat Makedonia sangat miskin dikatakan, tetapi jemaat ini tetap memiliki hati yang luar biasa di tengah-tengah kemiskinannya, tetap mau membantu orang lain yang kesusahan.
Dan hari ini kita belajar bukan jemaat tetapi satu pribadi yang luar biasa yang mengajarkan tentang bersukacita kepada jemaat Filipi dan juga mengajarkan tentang sukacita kepada setiap kita, yaitu Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, apakah Paulus kondisi hidupnya memang betul-betul sedang enak? Tidak di dalam permasalahan, tidak di dalam penderitaan. Saudara, Rasul Paulus ketika menulis bersukacitalah, dirinya sedang ada di dalam penjara. Ya. Jadi ketika mengajarkan tentang bersukacitalah, sebenarnya kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan Paulus bukan kondisi yang menyenangkan, kondisi yang sedang sukacita betul karena ekonominya mungkin sedang, usahanya sedang untung besar, atau uang di dalam deposito dan tabungannya banyak, saudara. Kemudian mengajarkan tentang sukacita kepada jemaat yang ada di Filipi. Tidak, saudara. Tetapi ketika Paulus mengatakan bersukacita, dirinya sedang ada di dalam penjara. Yang menjadi luar biasa, dirinya masih bisa tetap menyuruh orang lain atau jemaat Filipi bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya kalau orang sedang menderita, kalau orang mungkin sedang ada di dalam permasalahan dalam hidupnya, sulit untuk mengatakan bersukacitalah kepada orang lain. Tetapi justru sebaliknya, apa yang kita minta dari orang lain ketika kita ada di dalam penderitaan, permasalahan dalam hidup ini, bukan justru mengatakan sukacita, tetapi kita mengharapkan orang lain untuk mendoakan permasalahan kita, mendoakan penderitaan kita. Kita mengharapkan orang lain untuk menghibur kita, dan bahkan kita mengharapkan orang lain untuk menolong kita supaya kita bisa mengatasi penderitaan dan permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus bukan hanya sekedar menyuruh jemaat Filipi untuk bersukacita, tetapi dirinya sendiri membuktikan ketika ada di dalam penderitaan, dia masih tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus berdoa dengan sukacita meskipun dia berdoa itu di dalam penjara. Meskipun dia berdoa itu ketika dia ada di dalam penderitaan. Tetapi di situ dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Justru dia berdoa untuk jemaat Filipi yang sedang menderita. Ayat yang ke-18 pasal yang ke-1, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah masih tetap ada sukacita di dalam situasi kondisi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara, apa yang diajarkan Rasul Paulus? Bukan hanya bersukacita, dikatakan berbuat baik. Ayat yang ke-5 dikatakan,
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu artinya bukan pamer kebaikan. Ketika kita berbuat baik, orang melihat bukan hanya perbuatan baik yang kita lakukan, tapi orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Sehingga dengan perbuatan baik kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa ketika kemudian Rasul Paulus mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Saudara. Atau nasihat berbuat baik ini itu diapit ya dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya yang menjelaskan perbuatan baik yang bukan dalam kondisi yang enak. Ayat sebelumnya, ayat yang keempat tadi sudah saya sampaikan berkaitan atau berbicara tentang bersukacita di dalam penderitaan, di dalam permasalahan, Saudara. Ya artinya berbuat baik ketika kita mungkin ada di dalam penderitaan sekalipun, permasalahan sekalipun, kita masih tetap bisa berbuat baik. Kemudian ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat yang ke-6 ini berbicara tentang kekhawatiran hidup. Ya. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Filipi, hendaklah berbuat baik, dikatakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kamu tetap melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, meskipun engkau ada di dalam penderitaan, meskipun engkau ada di dalam kekhawatiran hidup. Saudara, apakah mudah? Pertanyaannya, berbuat baik dalam situasi kondisi seperti itu? Berbuat baik dalam kelimpahan, berbuat baik dalam kecukupan hidup yang kita terima setiap hari, berbuat baik dalam kekayaan yang ada, berbuat baik dalam kondisi ekonomi yang masih mapan. Itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi berbuat baik ketika kita sedang ada dalam permasalahan, berbuat baik ketika kita sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak bagus, itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kalau tadi siang kita mengadakan aksi peduli GKPI Bajem Gria Permata. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mendukung dalam aksi peduli GKPI Bajem Gria Permata ini. Terima kasih untuk dukungan doa, terima kasih untuk waktu yang diberikan, terima kasih untuk tenaga yang diberikan, dan bahkan terima kasih untuk setiap dana yang diberikan untuk mendukung aksi sosial ini atau aksi peduli GKPI Bajem Gria Permata ini. Dan semuanya berjalan dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar, Saudara. Saya mengerti, saya memahami bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saudari sekalian juga terimbas
dari wabah virus COVID-19. Tetapi percayalah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, jangan khawatir. Kita berjalan dengan Allah yang hidup. Seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dalam kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Dan kuasa kebangkitan ini juga akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan akan campur tangan dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan percayalah, di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan tetap mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga ingin diajarkan kepada kita saudara, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, bukan hanya berbicara tentang tetap bersukacita, apapun situasi kondisi yang terjadi, berbuat baik saudara, di tengah-tengah apapun juga yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang diajarkan Rasul Paulus adalah berdoa. Ayat yang ke-6 dikatakan dan yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam doa itu harus ada 4 hal, ya. Yang ketiga, Rasul Paulus ingin mengajarkan kita tentang berdoa. Dalam doa ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ACTS. A, yaitu adoration. Dalam doa kita harus ada pengagungan kepada Tuhan. C, confession. Artinya ada pengakuan dosa saudara. Kemudian T, thanksgiving. Ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kalau di tengah-tengah kesulitan Tuhan masih sediakan makan dan minum bagi kita. Bahkan yang terakhir, yang S, supplication, baru permohonan. Permohonan itu menjadi bagian yang terakhir dalam doa. Saudara, jadi ketika kita berdoa, memohon boleh. Ya, bahkan dikatakan di situ, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang sedang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nyatakan itu dalam permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi dalam ucapan syukur, jangan mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang hidupnya selalu mengeluh. Masih makan setiap hari, tetap mengeluh. Masih ada pakaian yang masih bisa kita pakai setiap hari, tetap mengeluh. Masih ada makanan di meja makan, masih ada minuman yang masih bisa kita minum, masih tetap mengeluh. Tuhan masih memberkati kehidupan kita setiap hari. Tuhan cukupkan segala sesuatu, yang masih tetap mengeluh. Bahkan berdoa pun isinya hanya keluhan kepada Tuhan. Bukan lagi berbicara tentang ucapan syukur kepada Tuhan. Permohonan kita pun ditambah dengan keluhan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memohon berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur, yakin bahwa Tuhan akan menjawab kebutuhan kita. Ya, bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Tuhan pasti akan jawab. Tetapi yang paling utama ketika kita berdoa, ya, dalam menghadapi pergumulan hidup kita, penderitaan kita, di situ yang paling utama Tuhan pelihara, dikatakan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang paling utama di tengah-tengah situasi kondisi kita adalah bagaimana kita memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Supaya nggak putus asa, supaya nggak stres. Dan ketika berdoa,
yang paling utama yang akan Tuhan jawab adalah damai sejahtera Tuhan akan diberikan untuk memelihara hati dan pikiran kita, untuk tetap tenang dalam mengatasi, dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita, hanya 3B ini yang baik, yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kehidupan kita, termasuk kehidupan kita yang sulit saat-saat ini. Ya, bersukacitalah, berbuat baik, berdoa, percayalah, damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan kepada setiap kami di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi ya Bapa. Tuhan mengajarkan untuk kami tetap bersukacita. Di tengah-tengah yang sulit Tuhan mengajarkan kami untuk tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Dan bahkan Tuhan mengajarkan untuk setiap permohonan diungkapkan dalam ucapan syukur dalam doa kami kepada Tuhan. Sehingga kami percaya, kami tetap kuat karena Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kami. Kami tidak stres dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya bahwa kami berjalan dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pokok doa yang bisa kita naikkan nanti di rumah masing-masing ya. Yang boleh dinaikkan Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan tetap bangsa ini, pemimpin bangsa dan negara kita dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi wabah virus corona ini supaya cepat berlalu. Ya. Berdoa juga untuk mungkin kita terimbas akan hal ini. Tuhan kuatkan kita untuk menghadapi situasi sulit yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ekonomi kita juga sedang bermasalah, mungkin usaha kita juga terimbas akan hal ini, pekerjaan kita juga terimbas. Berdoa, jangan khawatir, serahkan semuanya dalam doa dan permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Ini pokok doa yang sangat penting. Dan berdoa bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi setiap hari kita berdoa terus kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.